warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 4 akan mendeskripsikan tentang sosok manusia Indonesia yang seutuhnya. Menurut Nikolaus D. dan A. Sudiarja, manusia adalah bineka tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam artian, manusia tidak dapat hidup sendiri. Seorang manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sifat kodrati manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial merupakan suatu kesatuan bulat yang perlu dikembangkan secara seimbang dan selaras. Perlu disadari bahwa manusia hanya memiliki arti dalam kaitannya dengan manusia lain dalam masyarakat. Secara umum, manusia digolongkan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, penggolongan manusia juga dapat digolongkan dari usia. Setiap manusia memiliki ciri-ciri yang berbeda baik dari fisik dan sifatnya. Pengertian sosok manusia Indonesia tercantum dalam GBHN 1993 tentang tujuan pendidikan nasional. Dan menurut Tirta Raharja dan Sulo 2006-25 dalam GBHN 1993 ditetapkan tujuan pendidikan nasional yang lebih rinci sebagai berikut. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Menurut Tirta Raharja dan Sulo, pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya ini adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, antar aspek kognitif, afektif, psikomotor. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani. Setiap manusia dapat memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, aktif, dan tanggung jawab kependidikan serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Pendidikan manusia seutuhnya pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value education atau general education, yakni 1. Manusia memiliki wawasan menyeluruh terkait dengan segala aspek kehidupan. 2. Memiliki kepribadian yang utuh. Istilah menyeluruh dan utuh merupakan dua terminologi yang memerlukan isi dan bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan keyakinan suatu bangsa. Yang dalam bahasa lain, pendidikan yang melahirkan A. Pribadi yang dapat bertakarub kepada Allah dengan benar. B. Layak hidup sebagai manusia. Untuk dapat menghasilkan manusia yang utuh, diperlukan suri tauladan bersama antar keluarga, masyarakat, dan guru di sekolah sebagai wakil pemerintah. Patut diingat bahwa pembentukan jati diri manusia utuh berada pada tataran efeksi, dan pembelajaran dunia efeksi hanya akan berhasil apabila dilakukan melalui metode pelakonan, pembiasaan, dan suri tauladan dari orang dewasa. Manusia Indonesia seutuhnya dirumuskan di dalam Undang-Undang Pendidikan. Dinyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini benar bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kebudayaan. Selanjutnya juga dapat diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selain itu juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keselarasan hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan di akhir.